Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyelesaikan tugas MIT saya. Yang pertama terkait konsep dasar ekonomi moneter Islam. Ekonomi moneter merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Nah, ruang lingkup ekonomi moneter itu terdiri atas fungsi dan peran penting uang dalam perekonomian, sistem dan pengaruh moneter terhadap jumlah uang yang beredar, struktur dan fungsi bank sentral, pengaruh jumlah uang beredar, dan kredit terhadap kegiatan ekonomi dan pembayaran, serta sistem moneter internasional. Nah, tujuannya itu, yang pertama itu untuk stabilisasi ekonomi, yang diukur dengan beberapa aspek seperti kesempatan kerja, kestabilan harga, dan neraca pembayaran. Yang kedua, dasar pemikiran moneter dalam sistem keuangan Islam. Yang menjadi dasar pemikirannya itu terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkannya pada tujuan yang penting dan produktif. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Menurut undang-undang, kestabilan yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Yang pertama, kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa, dan yang kedua terkait perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Sistem moneter syariah itu memiliki sejarah panjang dan kompleks, tetapi dapat disingkat. Yang pertama, valuta asing dari Persia dan Romawi yang dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab menjadi alat bayar resminya adalah dinar dan dirham. Dan yang kedua, cek dan promissory note lazim digunakan. Misalnya pada Umar bin Khattab menggunakan instrumen ini ketika melakukan impor barang-barang yang baru dari Mesir ke Madinah. Yang ketiga, teori dan konsep dasar keuangan Islam. Keuangan Islam memiliki karakteristik dan filosofi tersendiri yang membedakannya dari keuangan konvensional, seperti larangan maisir, gharar, dan riba, serta menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan sosial. Makasih syariah adalah tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan syariah Islam. Nah, maka syariah ini terdapat 5 unsur. Yang pertama, agama, jiwa, akal, keluarga, dan harta. Terdapat 2 prinsip hukum dan moral dalam keuangan Islam, yaitu tijari dan keuangan komersial, dan kedua tabaruh dan keuangan sosial. Dalam sistem tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia harus memastikan penerapan prinsip syariah secara menyeluruh dengan melibatkan Dewan Syariah, audit internal, dan proses independen untuk fatwa dan kepatuhan. Yang keempat, konsep uang dalam Islam. Uang memiliki beberapa kriteria dan persyaratan. Ada jaminan, disukai umum, mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak, mudah dibagi, dan supply harus elastis. Ilmuwan ekonomi konvensional memberikan banyak pandangan terkait uang. Mereka melihat uang bukan hanya sebagai alat tukar, tetapi sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Sedangkan dalam ekonomi Islam, uang hanya berfungsi sebagai alat pertukaran dan sebagai standar ukuran harga. Dalam ekonomi konvensional, dikenal dengan istilah time value of money atau nilai waktu atas uang, yang menyebutkan bahwa nilai uang sekarang mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan di masa yang akan datang. Sedangkan ekonomi Islam tidak mengenal time value of money, namun economic value of time lah yang dianggap benar dari pandangan ekonomi Islam. Artinya, uang itu sendiri sebenarnya tidak memiliki nilai waktu, namun waktulah yang memiliki nilai ekonomis. Kelima, pasar uang syariah. Pasar uang syariah adalah pasar di mana instrumen keuangan diperdagangkan dengan cara yang sesuai dengan rezim syariah. Dalam pasar uang investasi jangka pendek biasanya kurang dari 1 tahun, sedangkan pasar modal investasi jangka panjang dapat berlangsung dari beberapa bulan hingga puluhan tahun. Pelaku utama pasar uang yaitu kelompok kreditur dan debitur. Selain itu, ada 3 pelaku utama, yaitu otoritas moneter, lembaga keuangan, dan masyarakat. Pasar uang bertujuan sebagai sarana pengelolaan likuiditas untuk memudahkan perbankan yang mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas, dan keduanya memiliki jangka waktu yang pendek. Instrumen pasar uang konvensional di Indonesia terdiri dari sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, dan lain-lain. Sedangkan instrumen pasar uang syariah di Indonesia yaitu sertifikat Bank Indonesia Syariah, surat berharga syariah negara, dan lain-lain. Dalam pasar uang syariah, transaksi dilakukan tanpa bunga menggunakan akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, qard, dan wadiah. Dan yang terakhir, fungsi dan peranan bank syariah dan lembaga keuangan non-bank. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Lembaga keuangan non-bank merupakan badan hukum yang kegiatan usahanya memberikan jasa di bidang keuangan dengan menghimpun dana tidak secara langsung dari masyarakat dan menyalurkannya dananya.
Fungsi lembaga keuangan yaitu dari sisi jasa-jasa penyedia finansial, sistem moneter, dan lain-lain. Sedangkan peranan lembaga keuangan bank yakni fungsi penyimpanan kekayaan, mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, dan lain-lain. Salah satu sebab terjadinya krisis adalah adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau biasa disingkat KKN. Adapun lembaga-lembaga keuangan Islam yang ada di Indonesia yang terdiri atas pegadaian syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, lembaga zakat syariah, koperasi syariah, wakaf, dan BMT. Baik, itulah tadi materi yang saya paparkan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.